Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Zalfa Salsabila Widi dengan NPM 23021020080 dari Ilmu Kelautan kelas B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari analisis numerik mengenai metode numerik persamaan diferensial. Nah, adapun outline pembahasan yang akan dibahas, yang pertama itu mengenai pengertian, kemudian solusi, jenis, solusi numerik dari OD, kemudian ada metode Euler dan metode Runge-Kutta. Oke, di sini ada pengertian dari persamaan diferensial sendiri. Persamaan diferensial itu dapat dideskripsikan deskripsi matematis tentang bagaimana variabel dan turunannya atau laju perubahan berhubungan dengan satu atau lebih variabel independen yang saling mempengaruhi secara dinamis. Nah, di sini ada solusi dari persamaan diferensial itu bisa diselesaikan dengan solusi analitik dan solusi numerik. Nah, untuk materi kali ini, saya akan lebih menjelaskan mengenai solusi dari solusi numerik. Ya, di sini ada jenis dari persamaan diferensial, itu dibagi jadi dua. Yang pertama, ordinary differential equation atau OD, dan partial differential equation atau PDE. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai differential equation dan solusinya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai solusi numerik dari OD. Yang pertama itu ada metode Euler dan metode Runge-Kutta. Untuk video kali ini, saya akan khusus membahas mengenai metode Euler terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada metode Euler. Metode Euler ini bisa diartikan sebagai prosedur numerik orde pertama untuk menyelesaikan ordinary differential equation atau OD dengan nilai awal tertentu. Kemudian metode Euler ini dinamakan metode Euler karena ditemukan oleh Euler. Gitu. Kemudian metode Euler ini merupakan metode yang paling sederhana, namun ia memiliki kekurangan yaitu memiliki ketelitian yang rendah. Kemudian metode Euler ini paling mudah dipelajari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumus dari metode Euler dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama itu, kalau metode Euler ini rumusnya itu berasal dari turunan Dirac-Taylor. Nah, maka diperoleh rumus yaitu Y kali N plus 1, Y N plus 1 sama dengan YN plus H dikali F XN, YN. Nah, ini merupakan rumus umum atau persamaan dari metode Euler. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan diferensial metode Euler ini, diperlukan iterasi atau kayak teknik proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang atau pengulangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematik gitu. Nah, adapun rumusnya itu TK plus 1 sama dengan TK plus H, di mana H ini dapat dicari dari H sama dengan B min A per M. Kemudian ini juga bisa digunakan yaitu YK plus 1 sama dengan YK plus H dikali F TK, YK. Gitu. Kemudian langsung aja ke contoh soal. Nah, yang pertama misalkan diketahui fungsi sebagai berikut. DYT per T sama dengan min T kali YT, di mana YT ini merupakan ukuran sel unit dan T adalah waktu dalam hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal, yaitu hari pertama, atau T sama dengan 0, adalah Y0 10 unit, dan gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Nah,
Untuk pembahasan soal yang ini, saya sudah membuat pembahasan soalnya dan akan kita bahas bersama. Nah, di sini sudah ada. Ini soalnya sama yang di PowerPoint tadi. Untuk itu kita awal mula harus mengetahui, harus mencari iterasinya. Nah, kita pertama kali itu mencari nilai H-nya, di mana H-nya tadi berumus B min A dibagi M dengan hasil 2 min 0 per 3. Dan dihasilkan 2/3. Itu untuk iterasi yang ketiga. Itu yang untuk nilai H. Kemudian kita lanjut ke rumus iterasinya, yaitu Y0 plus 1 sama dengan Y0 plus HF dikali min T0 dikali Y0. Nah, dihasilkan Y pertamanya itu 10, kemudian diulangi dengan rumus yang sama, yaitu Y2 dihasilkan yaitu 5,56 dan Y3 itu 0,63. Kemudian pada Y ketiga ini kita ambil dan dimasukkan ke iterasi dan dianggap sebagai iterasi ketiga, yaitu 0,62 sel. Selanjutnya, untuk iterasi kelima, tadi kan dimintanya iterasi ketiga, 5, dan 10. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama. Untuk M-nya itu diisi ke iterasi keberapanya gitu. Jumlah iterasinya yaitu 5. Kemudian 2 min 0 per 5 sama dengan 2/5. Itu nilai H-nya. Kemudian K-nya itu berarti iterasi ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir itu 5. Jadi hasil yang kelima itu hasil yang kita ambil. Selanjutnya, ini pakai rumus yang sama. Dihasilkan Y1 sama dengan 0, kemudian Y2 sama dengan 8,40, Y3 5,71, Y4 dihasilkan 2,97, dan Y5 dihasilkan 1,07. Nah, pada iterasi kelima didapatkan 1,07 sel. Iterasi 3 sudah, iterasi 5 sudah, lanjut ke iterasi ke-10. Di sini kita seperti biasa mencari hanya dulu dengan rumus B min A per M. M-nya itu jumlah iterasi ke N, yaitu 2 min 0 per 10, berarti hasil H-nya 2/10. K-nya itu 10 min 1, berarti 9. Berarti iterasi ke 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya masukin ke substitusikan nilai tersebut ke rumus iterasi. Y, misalkan ini itu Y ke iterasi ke 0 dulu. Nah, menghasilkan Y1 sama dengan 10, kemudian iterasi ke-1 menghasilkan Y2 sama dengan 9,6, kemudian selanjutnya Y3 sama dengan 8,83, kemudian Y4 sama dengan 7,77, Y5 sama dengan 6,53, kemudian Y6 sama dengan 5,22, Y7 sama dengan 3,97, Y8 sama dengan 2,86, Y9 sama dengan 1,94, dan yang terakhir adalah Y10 sama dengan 1,24. Berarti hasil dari iterasi yang ke-10 ini merupakan 1,24 unit sel. Nah, maka dari pembahasan di atas dapat disimpulkan
bahwa pada hari kedua itu iterasi ketiga didapatkan 0,62 unit sel, dan iterasi kelima didapatkan 1,07 unit sel, dan pada iterasi ke-10 didapatkan 1,24 unit sel. Baik, untuk pembahasan mengenai metode Euler cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.